Halo semuanya, selamat datang di channel seputar dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menjelajahi misteri dari tanah matahari terbit. Iya betul, negara Jepang. Jangan lupa untuk terus menyimak hingga akhir, karena kita akan membahas 7 hantu Jepang yang bikin bulu kuduk merinding. Mimin yakin, kalian tidak ingin melewatkan ini kan? 1. Sadako. Kisah mistis yang menjadi buah bibir masyarakat di negeri matahari terbit itu memang tidak ada habisnya. Sekadar diketahui, Sadako adalah hantu sohor yang melegenda di Jepang, seperti halnya kuntilanak yang populer di Indonesia. Cerita Sadako tidak hanya dituturkan secara lisan, tetapi juga ditulis dan difilmkan. Hantu Sadako pernah diangkat menjadi sebuah film berjudul The Rings, tahun 2002. Konon sosoknya yang juga dikaitkan dengan sejarah, terkena kutukan sampai menghantui banyak orang. Sadako sendiri memiliki beberapa versi kisah, mulai dari sejarah hingga kisah horor yang hablur. Sejatinya, secara umum asal-usul kisahnya bisa dibilang tidak ada yang menyenangkan. Beberapa waktu lalu, The Asahi Shimbun, koran ternama di Jepang melaporkan, versi pertama hantu Sadako adalah tentang Sadako Sasaki, gadis kecil dari Hiroshima, kelahiran tahun 1943. Berdasarkan tahun lahirnya, ia baru berumur 2 tahun ketika kota Hiroshima dibom atom, yang sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ia masih selamat dan bisa melanjutkan hidup bersama keluarganya. Namun, suatu hari di tahun 1955, ia terjatuh saat di sekolah. Saat diperiksa oleh dokter, ternyata ia telah mengidap penyakit ganas yaitu kanker darah yang merupakan efek dari bom Hiroshima. Ternyata dokter tidak dapat menyembuhkan penyakitnya yang sudah parah. Di usianya yang baru 12 tahun, ia meninggal dalam kondisi fisik mengenaskan, akibat radiasi bom Hiroshima yang sudah menjalar di tubuhnya. Versi fiksi ini adalah sosok Sadako Yamamura, yang merupakan tokoh dalam novel yang ditulis Koji Suzuki, dan film The Rings yang lebih banyak dikenal masyarakat. Ia dideskripsikan sebagai seorang gadis keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Sejak kecil, ia tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada tahun 1990-an awal, ia hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang. Pembawaannya melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Ia tidak banyak bicara dan enggan bermain bersama teman sebayanya. Hampir seluruh waktunya ia lalui sendirian. Sama seperti ibunya, ia pun memiliki kelebihan dalam hal ilmu gaib. Setelah kematian ibunya, ia tinggal bersama ayahnya yang selalu bersikap kasar kepada dirinya. Sebelum meninggal, ibunya sempat melakukan percobaan praktik paranormal bersama seorang dokter. Saat dokter mengumumkan hasil percobaan, para ilmuwan menuduh hal tersebut penipuan. Ibunya pun tertekan dan memilih mengakhiri hidup atau bunuh diri setelah dituduh berbohong terkait kemampuan cenayang. Ia pun sedih dan sangat terpukul lantaran kematian ibunya itu. Di pulau terpencil, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Ternyata kemampuan cenayang dari ibunya telah ia warisi. Seiring usianya bertambah, ia mulai meningkatkan kemampuan mentalnya sendiri. Saat kemampuannya diketahui ayahnya, ia dianggap berbahaya dan segera dibawa ke seorang dokter di Tokyo. Tidak suka dengan perlakuan ayahnya, ia pun tumbuh menjadi anak pembangkang dan bersikap durhaka. Ayahnya pun mengurungnya di rumah. Konon, ia pun sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, sampai akhirnya ia memberontak. Ayahnya tidak tahan dengan keadaan tersebut, akhirnya ia diceburkan ke sumur tua. Ternyata setelah diceburkan ke sumur tua, ia belum meninggal tetapi hanya terluka pada bagian wajah dan kepala. Di dalam sumur, ia yang kondisinya lemah masih sempat merenung membalas dendam pada ayahnya. Tetapi, ia lebih dulu dijemput ajal di dalam sumur. Sumur pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya. Setelah menjadi hantu penasaran, ia kerap meneror dengan penampakan memakai baju kimono putih, dan menghantui dengan cara merangkak keluar dari dalam sumur. 2. Kuchisake Onna.
Menurut legenda yang beredar, hantu tersebut digambarkan memiliki penampilan yang mengerikan, dengan mulut robek. Sekilas memang menyerupai sosok perempuan, akan tetapi banyak masyarakat menafsirkan bahwa hantu tersebut merupakan jelmaan dari para roh jahat. Kuchisake Onna dianggap sebagai roh jahat yang kembali dari kematian karena diyakini ia masih memiliki dendam ketika mati, sehingga ia terserap ke dalam dunia kegelapan dan gentayangan. Pada zaman dahulu diketahui sebenarnya sosok Kuchisake adalah penjelmaan wanita cantik, lalu ia menikah dengan seorang pria. Nasib malang menimpa wanita tersebut karena dianggap selingkuh oleh sang suami, lalu suami yang tersulut emosi mencabik-cabik wanita itu hingga mulutnya robek dan mati mengenaskan. Cemburu buta yang membuat sang istri meregang nyawa, membuat Kuchisake mati dengan penuh dendam dan amarah, sehingga ia bersumpah akan balas dendam kepada suaminya tersebut. Iblis yang mendengar kisah sang perempuan, memanfaatkan dengan menjelma menjadi sosok hantu perempuan yang mengerikan dan jahat. Konon, sosok Kuchisake biasa menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Ia juga dianggap sebagai salah satu yokai paling ganas. Pada awal tahun 70-an, cerita tentang wanita mulut sobek mulai menjadi buah bibir masyarakat Jepang dan membuat panik. Seorang wanita misterius yang menutupi bagian bawah wajahnya dengan masker, kerap muncul di malam hari. Umumnya menyerang anak-anak. Dia akan meminta siapapun yang bertemunya dan menanyakan, apakah aku cantik? Jika masih menggunakan masker mungkin Anda bisa menjawabnya cantik. Setelah itu dia membuka maskernya dan menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana sekarang, apakah aku masih cantik? Jika menjawab tidak cantik, maka wanita ini akan segera membunuh korban dengan gunting yang panjang. Lalu, apakah harus menjawab cantik? Ternyata memuji si wanita ini juga tidak akan membuat seseorang selamat. Jika mengatakan cantik, maka Kuchisake Onna akan merobek mulut korban dari telinga kiri ke kanan, dan membuat korban menyerupai dia. Konon, satu-satunya cara agar selamat adalah menjawab pertanyaan kedua dengan, kamu terlihat biasa, atau, kamu normal. Ini akan membingungkan Kuchisake Onna, sehingga memberikan waktu korban untuk melarikan diri, sementara dia sedang melamun. 3. Rokurokubi. Rokurokubi merupakan salah satu hantu Jepang yang cukup terkenal dengan penampilannya yang sangat menyeramkan. Penampakan hantu Rokurokubi ini memang dijamin bisa membuat manusia yang melihatnya lari ketakutan dan mungkin jatuh pingsan. Hantu perempuan ini akan menampakkan dirinya dengan berpakaian ala pakaian tradisional atau kimono, dan menakuti para manusia yang ia temui dengan lehernya yang menjuntai panjang. Namun perlu diketahui, Rokurokubi ini ternyata memiliki penampilan yang cukup cantik dan menarik saat di siang hari. Akan tetapi, siapa sangka pada malam hari seakan mendapatkan kekuatan gaib, ia berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Ia akan berubah dengan lehernya yang menjadi sangat panjang dan wajahnya yang pucat serta menyeramkan layaknya hantu. Hantu wanita Jepang ini biasanya akan menyerang para pria dewasa yang mabuk atau memiliki perilaku yang buruk. Ia akan menyerang para korbannya dan memakan jiwa manusia dengan ganas tanpa ada rasa bersalah. Kisah hantu wanita berleher panjang ini diketahui telah ada sejak Kekaisaran kuno Jepang dan kerap muncul dalam beberapa literatur kuno Jepang. 4. Teke-teke. Selain Sadako, urban legend lain yang cukup terkenal di Jepang adalah hantu teke-teke. Hantu tersebut konon merupakan jelmaan siswi yang menjadi korban perundungan atau bullying. Siswi tersebut bernama Kashima Reiko. Karena terlalu pemalu dan penakut, ia sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Saat bertemu di tempat lain pun, teman-temannya selalu merundung Reiko. Suatu hari, saat Reiko sedang menunggu kereta, seorang temannya dengan iseng meletakkan jangkrik di atas bahunya. Sontak, ia kaget dan jatuh ke rel. Tanpa sempat bisa ditolong, ia akhirnya tertabrak kereta. Gadis itu tewas di tempat dengan tubuh terpotong menjadi dua bagian, pada bagian pinggang. Arwah Reiko kerap gentayangan dengan tubuh yang tak utuh. Ia berjalan merangkak menggunakan tangan atau sikutnya. Gerakan tersebut berbunyi, teke-teke. Itulah sebabnya ia disebut sebagai hantu teke-teke. Seramnya lagi, teke-teke berkeliaran dengan membawa sabit. Ia akan bertanya pada orang di mana kakinya.
Orang tersebut harus menjawab di jalur Meishin, yang merupakan jalur kereta tempat Reiko meninggal. Jika tidak menjawab seperti itu, teke-teke akan menebas kaki orang tersebut. Konon, penampakan teke-teke memang pernah memakan korban. Pada sebuah malam, di sebuah gedung tua, ia melihat ada seorang siswa yang pulang sekolah. Tanpa menunggu waktu lama, ia menampakkan diri di depan siswa malang tersebut dan mengayunkan sabitnya. Itu tadi kisah hantu teke-teke dari Jepang. Terlepas benar tidaknya kisah tersebut, sudah seharusnya kita tidak melakukan perundungan pada siapapun dan dimanapun ya gengs. 5. Jorgumo. Menurut cerita masyarakat setempat, ketika seorang Jorogumo menemukan laki-laki yang diinginkannya, dia kemudian akan mengundang mereka ke rumahnya, dan biasanya para korban tidak pernah terlihat lagi. Makhluk tersebut dapat menciptakan benang sutra yang cukup kuat untuk menjerat manusia dewasa sehingga korbannya tidak bisa melarikan diri, dan juga memiliki racun yang dapat melemahkan seorang pria. Jorogumo sebenarnya merupakan hewan laba-laba, ukuran tubuh mereka rata-rata antara 2 hingga 3 cm, tetapi mereka dapat tumbuh jauh lebih besar dengan bertambahnya usia, dan dapat ditemukan di seluruh kepulauan Jepang, kecuali di Hokkaido. Sosoknya yang dapat berubah menjadi sosok yang cantik dan menggoda pria tampan. Membuat orang-orang juga menjulukinya sebagai wanita laba-laba atau laba-laba pelacur. Mereka hidup menyendiri, baik sebagai laba-laba maupun yokai, tapi ketika telah mencapai usia 400 tahun, makhluk tersebut akan mengembangkan kekuatannya dan mulai memangsa manusia. Jorogumo membuat sarang di gua, hutan, bahkan rumah kosong yang ada di perkotaan. Saking kuatnya, mereka pun dapat mengendalikan laba-laba lain yang lebih lemah, dan menggunakan laba-laba api untuk membakar rumah orang-orang yang curiga kepada mereka. Jorogumo memiliki otak yang cerdik dan hati yang dingin, mereka melihat manusia tidak lebih dari serangga untuk dimakan. Mereka juga merupakan penipu yang terampil dan dapat berubah bentuk. Biasanya Jorogumo berubah menjadi wanita muda, seksi, serta cantik. Tak ayal jika kemudian ada banyak pria muda yang terjerat setelah melihat sosok palsu makhluk tersebut dan kemudian justru menjadi santapan mereka. 6. Nopperabo. Nopperabo merupakan salah satu legenda yang cukup terkenal di Jepang. Walaupun wajahnya dapat tampil seperti manusia biasa, ini hanya ilusi. Nopperabo tidak memiliki mata, hidung, dan mulut seperti manusia pada umumnya. Meski demikian, Nopperabo memiliki kulit lembut. Seseorang yang didatangi oleh Nopperabo biasanya tidak segera menyadari bahwa mereka bertemu dengan makhluk dari dunia lain, karena makhluk ini dapat menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki wajah seperti manusia biasa. Nopperabo akan menunggu untuk saat yang tepat sebelum membuat wajah mereka menghilang, dan menakut-nakuti orang yang mereka ajak bicara. Orang-orang biasanya bertemu dengan Nopperabo pada malam hari di pedesaan yang sepi, walaupun mereka dapat muncul di mana saja selama daerah tersebut sepi. Tujuan utama Nopperabo adalah hanya untuk menakut-nakuti manusia, tetapi di luar itu mereka tidak mencelakakan korbannya. 7. Hanako. Kisah-kisah mistis seputar sekolah ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Jepang misalnya, ada sebuah kisah legenda rakyat yang bercerita tentang sosok penunggu toilet sekolah. Sosok penunggu toilet sekolah itu berwujud seorang gadis berambut pendek dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah. Sosok gadis penunggu toilet sekolah itu disebut dengan nama Hanako. Hanako dipercaya menghuni toilet wanita di bilik nomor 3, di lantai 3. Menurut rumor, Hanako adalah seorang siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan dan rohnya menetap serta bersembunyi di toilet sekolah. Untuk memanggil Hanako, seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali. Dan bertanya, "Hanako-san, apakah kau ada di dalam?" Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa saat bilik toilet dibuka, Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan kosong. Kemudian, dia akan menarik siswa itu masuk bersamanya dan mengunci pintunya. Beberapa mengatakan bahwa Hanako akan keluar dari bilik untuk mengejar siswa itu dan menyakiti mereka.
Para siswa di Jepang percaya dengan sosok Hanako, namun mereka sering membuatnya sebagai taruhan saat masa orientasi. Jadi, jika ada siswa baru, maka akan disuruh untuk mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 di malam hari dan sendirian untuk menakut-nakuti mereka. Selamat malam, dan semoga kalian tidak bermimpi tentang hantu-hantu Jepang tadi ya gengs. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati kontennya, bagikan kepada teman-teman kalian yang suka sensasi seram. Dan tentu saja, subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.